Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai dasar-dasar forensik digital. Topik pada pertemuan hari ini mengenai aspek hukum dan dasar-dasar forensik digital. Aspek hukum dan regulasinya di sini ada 18 USC 1029. Ini mengenai penipuan dan aktivitas yang terkait hubungan dengan perangkat akses, ya. Sini undang-undang ini membahas penggunaan komputer untuk melakukan penipuan. Nah, ini paling sering digunakan oleh jaksa, gitu ya. Sehubung dengan kasus di mana penjahat dunia maya ini menggunakan komputer untuk melakukan pencurian identitas atau kegiatan terkait penipuan lainnya. Dan ada 18 USC 1030, ini Computer Fraud and Ambush ACT, ya, CFAA. Jadi diantara jumlah ketentuan dalam undang-undang ini yang paling sering dikaitkan dengan respon insiden. Jadi itu adalah akses tidak sah ke sistem komputer. Dan undang-undang ini juga membahas ilegalitas serangan dari suatu denial of service. Selanjutnya ada Electronic Communication Privacy ACT, gitu ya, ECPA. Jadi di sini undang-undang privasi komunikasi elektronik. Jadi ada amandemen terhadap statuta penyadapan federal. Ini diberlakukan pada tahun 1986. Undang-undang ini melarang penyadapan komunikasi yang tidak sah melalui sarana elektronik seperti telekomunikasi dan internet. Terus selanjutnya ECPA ini diamandemen oleh Communication Assistant for Law Enforcement Act atau CALEA, ya. CALEA ini memberlakukan persyaratan pada ISP untuk memastikan bahwa jaringan mereka itu dapat disediakan untuk lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan resmi yang sah. Nah, selanjutnya ada Economic Espionage Act of 1996 (EA). Undang-undang ini berisi beberapa ketentuan yang ditentukan dalam 18 USC 1831 sampai 1839 dan menjadikan spionase ekonomi dan pencurian rahasia dagang sebagai kejahatan. Undang-undang ini melangkah lebih jauh dari undang-undang spionase sebelumnya karena berhubungan langsung dengan perusahaan komersil dan bukan hanya keamanan nasional atau informasi pemerintah. Ya. Terus selanjutnya ada aturan pembuktian. Di sini ada uji bukti yang relevan, gitu ya. Nah, di sini ada aturan federal. Ini berfungsi sebagai dasar di mana bukti dapat diterima atau dikecualikan selama proses pidana atau perdata. Nah, ini ada uji bukti yang relevan. Aturan ini memiliki dua bagian. Yang pertama, bukti yang akan dimasukkan ke dalam persidangan ini harus memiliki kecenderungan untuk membuat fakta lebih atau kurang mungkin daripada tanpa bukti. Kedua, bukti atau fakta yang dibuktikan oleh bukti ini merupakan konsekuensi dari proses persidangan. Jadi ini memperjelaskan bahwa bukti tidak hanya harus relevan dengan proses persidangan, tapi juga harus membuktikan atau tidak menyetujui suatu segi dari kasus tersebut. Selanjutnya ada hak istimewa pengacara klien dan produk kerja. Salah satu prinsip hukum modernisasi yang paling dijalankan ini adalah hubungan antara klien dan pengacara. Jadi salah satu ketentuan dari hak istimewa pengacara dan klien ini adalah bahwa apa yang dikatakan di antara keduanya ini tidak dapat diterima pengadilan. Ini tidak hanya berlaku untuk komunikasi lisan, tapi juga untuk komunikasi tertulis. Nah, dalam dunia forensik digital, ini laporan sering ditulis mengenai tindakan yang diambil
dari informasi yang diperoleh. Seringkali respon insiden ini akan bekerja langsung untuk pengacara atas nama klien mereka. Akibatnya laporan yang disiapkan sehubungan dengan insiden ini mungkin termasuk dalam aturan produk suatu pekerjaan pengacara. Terus kesaksian oleh saksi ahli ini melalui perolehan pengalaman dan pengetahuan dalam forensik digital, seorang analis ini dapat diizinkan untuk bersaksi sebagai saksi ahli. Bukti yang mengautentikasi sendiri. Nah, jadi ini adalah suatu aturan yang mengalami revisi. Ini karena berkaitan dengan forensik digital. Jadi sudah ada sebagian yang ditambahkan mulai tanggal 1 Desember 2017. Jadi di sini memungkinkan verifikasi integritas bukti digital. Jadi gitu ya, melalui hashing. Jadi aturan ini mensyaratkan bahwa orang yang memenuhi syarat menyajikan bukti dan bukti yang disajikan telah dikumpulkan sesuai dengan praktek terbaik. Aturan bukti terbaik dalam proses perdata atau pidana, tulisan, rekaman, atau foto asli perlu diajukan sebagai bukti. Di bagian fisik gitu ya, cukup mudah untuk menghasilkan bukti fisik. Pihak dalam suatu kasus dapat dengan mudah menunjukkan misalnya ada suatu kejahatan menggunakan senjata gitu ya, atau pisau gitu ya yang digunakan dalam penyerangan. Nah, ini bisa jadikan sebagai bukti. Nah, beda dengan ketika bukti digital. Ada misalnya suatu hard disk atau file log berasal dari router. Nah, di sini buktinya biasanya citra atau image dari hard disk atau file log tersebut. Dapat diterimanya duplikat. Jadi salah satu langkah yang paling kritis saat melakukan pemeriksaan forensik media digital adalah membuat gambar atau image gitu ya, atau salinan forensik media. Nah, aturan pembuktian ini memungkinkan citra atau image ini bisa diterima di pengadilan. Nah, jika image atau salinan forensik ini akan diterima, analisis yang melakukan tindakan itu kemungkinan besar harus bersaksi telah melakukan tindakan dengan benar. Jangan sampai image yang dibuat itu salah gitu. Dasar-dasar forensik digital. Ini ada sejarah forensik digital. Jadi penegakan hukum pertama kali mulai memperhatikan peran komputer dalam aktivitas kriminal ini pada pertengahan tahun 1980-an. Sepanjang tahun 1990-an, karena semakin banyak lembaga penegak hukum mulai memasukkan forensik digital ke dalam kemampuan investigasi, kebutuhan akan standarisasi proses forensik menjadi lebih jelas. Pada tahun 1993, sebuah konferensi internasional diadakan untuk secara khusus membahas peran bukti dari komputer. Nah, pada tahun 1995, International Organization on Computer Evidence atau IOCE ini dibentuk. Badan ini dibuat untuk mengembangkan pedoman dan standar seputar berbagai fase proses pemeriksaan forensik digital. Pada tahun 1998, dalam hubungan dengan IOCE, ini Direktur Laboratorium Kejahatan Federal membentuk kelompok kerja ilmiah tentang bukti digital, atau si Scientific Working Group on the Digital Evidence, SWGDE. Kelompok ini mewakili komponen Amerika Serikat dari upaya IOCE untuk membakukan praktek forensik digital. Pada tahun 2000, FBI mendirikan laboratorium forensik komputer regional atau Regional Computer Forensic Laboratory. Jadi itu sejarahnya, dan ada proses forensik digital dan harus ada laboratorium forensik digital. Nah, ini untuk proses forensik digital. Pertama, identifikasi. Awalnya identifikasi.
yaitu menentukan atau membuat sidik jari digital terhadap barang bukti. Misalnya, sini jika seseorang menelusuri situs web. Nah, web server atau firewall aplikasi web ini dapat merekam alamat individu tersebut dalam lognya. Terus setelah identifikasi masuk ke preservation, ya, preservation. Jadi setelah bukti diidentifikasi, di sini penting untuk melindungi dari segala jenis modifikasi atau penghapusan. Untuk bukti seperti log, mungkin perlu mengaktifkan kontrol yang untuk melindungi file log dari penghapusan atau modifikasi. Collection, elemen collection ini adalah tempat pemeriksa forensik digital memulai proses bukti digital. Jadi saat memeriksa bukti digital ini penting untuk memahami sifat volatil dari beberapa bukti yang ingin dilihat oleh pemeriksa. Nah, bukti volatil adalah bukti yang dapat hilang ketika sistem dimatikan. Jadi sangat penting bahwa pemeriksa forensik digital ini memperhitungkan volatilitas ini ketika memulai proses pengumpulan bukti. Metode harus digunakan di mana bukti yang mudah hilang, ya, dikumpulkan dan dipindahkan ke media yang tidak mudah hilang, seperti hard drive eksternal gitu. Jadi di backup dulu, dibuat image-nya gitu ya dari bukti yang volatil ini. Setelah collection, di examination atau pemeriksaan. Tahap pemeriksaan ini merinci alat khusus untuk teknik forensik yang digunakan. Jadi untuk menentukan dan mengekstrak data dari bukti yang disita sebagai bagian dari suatu insiden. Contohnya misalnya dalam kasus di mana malware diduga menginfeksi sistem desktop ini sebagai bagian dari serangan yang lebih besar. Jadi ekstraksi informasi spesifik dari citra memori yang diperoleh ini akan dilakukan pada tahap examination atau pemeriksaan. Selanjutnya masuk ke analisis. Jadi setelah tahap examination atau pemeriksaan ini mengekstrak potongan data yang berpotensi relevan, kemudian menganalisis data berdasarkan data relevan lainnya yang diperoleh. Misalnya jika pada tahap analisis telah menemukan bahwa host yang disusupi ini memiliki koneksi terbuka ke alamat IP eksternal. Nah, di sini si tim ini akan korelasikan informasi tersebut dengan menganalisis pengambilan paket yang diambil dari jaringan. Jadi menggunakan alamat IP ini sebagai titik awal, analis akan mengisolasi lalu lintas tertentu. Dan dari sini analis dapat menentukan bahwa host yang disisipi ini mengirim data ke server pusat malware. Terus selanjutnya masuk ke presentation. Laporan fakta terkait forensik digital ini harus jelas, ringkas, dan tidak bias. Dalam hampir semua kasus, pemeriksaan forensik ini akan diminta untuk menyiapkan laporan tertulis dan terperinci yang membahas setiap tindakan dan untuk pengambilan data penting yang diperlukan. Laporan ini harus teliti, akurat, dan tanpa bias. Dan laporan ini akan dijadikan menentu akar penyebab suatu insiden. Laboratorium forensik digital. Ini ada keamanan fisik. Jadi akses ke laboratorium forensik itu perlu dikontrol secara ketat untuk mempertahankan barang bukti. Jadi hanya mereka yang memiliki akses yang diizinkan mengakses lab. Laboratorium juga harus memiliki loker barang bukti sehingga barang bukti dapat disimpan dengan baik saat tidak sedang diperiksa. Dan loker harus diamankan melalui kunci gitu. Dan suhu dan kelembapan ruangan juga harus dikontrol sama seperti di data center atau pusat data yang harus diatur ke tingkat yang sesuai. Nah, juga ada peralatan. Peralatan itu ada hardware, ada software, ada Linux Forensic Tools. Nah, ini ada hardware yang digunakan. Jadi laboratorium harus memiliki komputer dan perangkat keras yang memadai untuk melakukan berbagai fungsi yang diperlukan. Nah, pengujian akan ditugaskan untuk membuat image dari suatu hard drive dan memproses gigabyte dari data. Akibatnya komputer forensik dengan RAM yang cukup ini diperlukan
meskipun ada preferensi pribadi untuk jumlahnya gitu ya. Disarankan minimal 32 GB RAM. Selain memori dan prosesor, pemisahan akan sering melihat data dalam jumlah besar. Workstation forensik ini harus memiliki drive OS yang utama yang dapat berisi perangkat lunak forensik dan drive sekunder untuk menyimpan bukti. Nah, drive sekunder ini harus berisi sekitar 2 TB atau lebih besar untuk penyimpanannya. Nah, ini adalah gambar Tableau eSATA Forensic Bridge. Ini adalah perangkat forensik bridge atau biasa disebut write blocker. Ini untuk storage digital dengan konektor SATA dan IDE. Jadi sebagai write blocker untuk melindungi data yang ada di hard disk. Nah, untuk software, ini ada 4 aplikasi forensik yang umum digunakan. Ada Autopsy. Ini adalah perangkat lunak open source. Ya, ini menyediakan suatu aplikasi yang kaya fitur untuk otomatiskan tugas si forensik digital. Nah, ini dia Autopsy ini juga memiliki model open source yang menyediakan banyak fungsi tambahan. Terus ada Ncase Forensik. Nah, ini Ncase Forensik ini adalah aplikasi forensik digital melakukan seluruh tugas dalam memeriksa bukti digital, terutama dalam hard drive dan media penyimpanan lainnya. Selain menganalisis bukti digital, Ncase ini memiliki kemampuan pelaporan yang memungkinkan pemeriksa mengeluarkan data kasus dalam format yang mudah dimengerti. Ncase ini banyak digunakan di lembaga pemerintah dan penegak hukum. Salah satu kelemahan dari Ncase ini adalah biaya, gitu ya. Jadi ini dia tidak berbayar. Terus selanjutnya ada Toolkit Forensik atau FTK. Ini adalah aplikasi forensik yang lumayan lengkap. Ini juga digunakan secara luas oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Ini juga memiliki banyak fitur, jadi sama seperti Ncase ya. Terus ada X-Ray Forensik. Jadi X-Ray Forensik ini fiturnya hampir sama seperti FTK dan Ncase gitu ya. Tapi ini opsinya dia biayanya rendah gitu ya. Nggak terlalu mahal. Nah, selanjutnya ada Linux Forensic Tools. Nah, ini ada DFTE, Digital Evidence and Forensic Toolkit Zero, gitu ya. Jadi ini dasarnya dari GNU Linux. Jadi si DFT ini bisa langsung diboot dari USB atau CD, gitu ya. Jadi setelah dibooting, platform DFT ini mencakup beberapa tools yang digunakan untuk pemeriksaan forensik digital. Misalnya di sini seperti akuisisi penyimpanan, gitu ya. Jadi misalnya si hard drive pada sistem tempat booting, gitu ya. Di CDF ini dapat meminimalkan risiko perubahan data pada sistem. Jadi tidak membooting ke partisi si barang bukti, gitu ya. Gitu. Dan juga ada Paladin. Paladin adalah distribusi Linux juga sama. Dia berdasarkan Linux Ubuntu. Paladin ini memiliki jumlah tools atau alat yang membantu tugas forensik digital. Ini seperti analisis malware, hashing, dan image, buat image. Nah, si perangkat forensik ini mencakup jumlah paket yang dapat digunakan untuk berbagai sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya ada SIFT, Sun Investigative Forensic Toolkit, gitu ya. Ini adalah toolset forensik yang komprehensif. Ini berdasarkan Ubuntu, dasarnya dari Ubuntu. Jadi di sini ada tools, gitu ya, untuk pencitraan, analisis memori, gitu, dan sejumlah tugas forensik digital lainnya. Terus juga ada Chain, Computer Aided Investigate Environment, gitu ya. Ini distribusi forensik yang bisa digunakan, dan juga dia berplatform GNU atau Linux.
dan memiliki berjumlah tools atau alat untuk membantu pemeriksa forensik digital. Terus ada Remnux. Remnux ini dia memiliki alat khusus untuk mengumpulkan jumlah alat rekayasa malware ke dalam toolkit ini ya. Ini berbasis Ubuntu Linux juga. Gitu. Jadi ini alat-alatnya atau tools yang bisa digunakan gitu ya. Tadi misalnya ada yang Linux Forensic Toolkit, ada DFT0, Paladin, ada SIFT, ada Chain, dan Remnux. Ini sistem operasi yang digunakan untuk digital forensik. Terima kasih.